Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah? Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, meskipun puasa masih tetap bersama. Untuk pelajaran kali ini, Bu Guru akan memberikan materi tentang Pondok Ramadan. Yang pertama yang akan kita pelajari yakni tentang puasa Ramadan. Tentunya untuk kalian semua kelas 3 sudah harus kuat ya berpuasa seharian penuh. Pengertian puasa Ramadan dalam bahasa Arab disebut syaum, yang artinya menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dimulai dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Tetapi di sini tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga ya, tetapi juga menjalankan perintah Allah. Puasa itu tidak hanya untuk bermalas-malasan, tidur-tiduran, tapi juga harus melakukan aktivitas yang bermanfaat. Berikut ini sejarah tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan mulai pada 10 Sya'ban setelah umat Islam hijrah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad diperintahkan mengalihkan arah kiblat dari Baitul Maqdis atau Yerusalem ke Ka'bah. Kemudian puasa dimulai ketika menyaksikan bulan pada awal bulan. Berikutnya yakni turun perintah puasa wajib dalam bulan Ramadan pada surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Demikian supaya kamu bertakwa. Berikutnya yakni persamaan puasa umat Islam dengan umat-umat terdahulu adalah dalam hal kewajiban, bukan pada tata caranya, karena sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, umat Nasrani, Yahudi, dan penduduk Quraisy melakukan puasa dengan caranya sendiri-sendiri. Berikut yakni hikmah atau manfaat berpuasa, yakni menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Allah berfirman, barang siapa yang berpuasa, meninggalkan maksiat, menjalankan perintah Allah, maka Allah akan hapus dosa-dosa yang telah lalu. Namun bukan karena dosa-dosanya telah dihapus terus besok setelah puasa bikin dosa lagi, bukan seperti itu ya. Kemudian meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga membuat badan kita menjadi sehat, karena setelah 1 tahun kita makan apapun tanpa pantangan, nah diambil 1 bulan untuk membersihkan perut kita dari penyakit. Kemudian menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin. Nah, bulan Ramadan itu bulan baik ya, supaya kita memperbanyak sedekah kita kepada orang yang membutuhkan. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berpuasa kita jadi bisa merasakan bagaimana orang-orang di luar sana yang biasanya tidak makan, kelaparan. Nah, dengan berpuasa kita merasakan ya penderitaan orang-orang seperti mereka yang kurang beruntung. Berikutnya yakni melatih hidup disiplin, menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk, karena sesungguhnya puasa itu adalah menahan. Melatih kesabaran. Nah, ini tentunya sangat bermanfaat sekali ya puasa ini untuk melatih kesabaran kita. Ketentuan dalam mengawali dan mengakhiri puasa Ramadan. Ruqyatul hilal yakni melihat bulan dengan mata kepala. Berikutnya menggenapkan bulan menjadi 30 hari. Mengikuti anjuran Kementerian Agama. Sekarang kita belajar tentang rukun puasa. Rukun puasa ini bila tidak dikerjakan maka puasanya tidak sah ya. Nah, yang pertama
Niat pada malam harinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa besok untuk menunaikan puasa Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak subuh sampai maghrib. Apa saja itu? Misalkan entah disengaja, kemudian apa? Pura-pura lupa minum. Nah, itu jadi membatalkan puasa. Sedangkan syarat wajib berpuasa yakni orang yang berpuasa harus beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam maka puasanya tidak syah. Berakal sehat atau tidak gila. Balik dan sudah dewasa ya. Suci dari haid dan nifas, ini khusus bagi kaum wanita. Kemudian bermukim atau tidak sedang bepergian jauh atau musafir. Orang musafir boleh tidak berpuasa namun akan menggantinya di lain hari. Mampu artinya tidak sedang sakit. Berikut ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, seperti makan dan minum dengan sengaja atau pura-pura lupa ya. Kemudian berniat untuk membatalkan puasa, memang sengaja untuk membatalkan puasanya. Murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja maksudnya bagaimana? Ya mungkin itu mulutnya sengaja dimasukin apa itu atau jari. Nah, jadi supaya puasanya batal. Hilang akal atau gila. Kemudian keluar haid atau darah nifas. Nah, berikut ini yang termasuk sunnah-sunnah puasa. Pertama, makan sahur. Nah, makan sahur itu disunahkan untuk mengakhirkan sahur ya. Kemudian sedangkan untuk berbuka kita disarankan untuk menyegerakan berbuka. Menggosok gigi pada waktu pagi hari. Kemudian membaca dan menghatamkan Al-Quran dan juga sholat tarawih. Memperbanyak doa. Nah, di sini ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Apa saja itu? Doa orang yang berpuasa, doa pemimpin yang adil, dan juga doa orang yang terzalimi. Kemudian memberi buka puasa kepada orang lain. Nah, sering kita jumpai ya di jalan raya itu ada orang yang berbagi takjil jelang berbuka puasa. Nah, itu termasuk sunnah-sunnahnya berpuasa. Kemudian memperbanyak bersedekah, iktikaf atau berdiam diri di masjid. Kemudian umroh. Yang terakhir yakni memperbanyak amal kebaikan di bulan baik ini. Berikutnya yakni doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu kami beriman, dan atas rezekimu aku berbuka puasa dengan rahmatmu. Wahai zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah, itulah tadi yang dapat Ibu jelaskan materi Pondok Ramadan daring bab berpuasa. Nah, untuk tugas di rumah silakan dikerjakan, ditulis di buku tugas ya. Yang pertama, sebutkan syarat wajib berpuasa. 2, sebutkan hal-hal yang membatalkan puasa. 3, sebutkan sunnah-sunnah puasa. 4, sebutkan orang yang boleh meninggalkan puasa. Dan 5, tulis niat berpuasa dan doa berbuka puasa beserta artinya. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita semua meskipun berpuasa tetap diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.